Bagaimana jika seorang wanita muda berhijab yang setiap hari dihina karena dianggap hanya karyawan miskin, dipermalukan oleh mertuanya, bahkan dipaksa menceraikan suami yang sangat dicintainya, ternyata adalah CEO sekaligus pemilik perusahaan tempat keluarga suaminya bekerja? Saat identitas aslinya akhirnya terungkap, penyesalan datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Saksikan kisah penuh haru, pengkhianatan, dan plot twist yang akan mengajarkan bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusannya, serta senantiasa diberikan kebahagiaan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak selengkapnya kisah berikut ini. Hujan gerimis membasahi halaman sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota Jakarta. Deretan mobil mewah keluar masuk melalui gerbang utama, sementara para karyawan berjalan tergesa-gesa menuju lobi dengan pakaian kerja yang rapi. Di antara keramaian itu, seorang wanita muda berhijab krem tampak melangkah pelan sambil membawa tas kain sederhana. Wajahnya teduh, senyumnya lembut, dan sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa wanita sederhana itu adalah pemilik gedung yang sedang diinjak oleh ribuan orang setiap hari. Namanya adalah Nadia Az-Zahra. Di balik hijab sederhananya, Nadia menyimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang, yaitu sekretaris pribadinya dan pengacara keluarga. Ia adalah CEO termuda PT Az-Zahra Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, logistik, dan teknologi, dengan puluhan ribu karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun pagi itu, Nadia tidak datang sebagai seorang CEO. Ia datang sebagai seorang karyawan kontrak baru di bagian administrasi. Keputusan itu bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Semua bermula 3 tahun sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar mencintaiku, ayah. Suara Nadia terdengar lirih ketika duduk di samping ranjang rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Pria parubaya yang wajahnya mulai dipenuhi kerutan itu tersenyum lemah. Apa yang membuatmu berkata seperti itu, Nak? Nadia menatap jendela. Semua pria yang datang selalu bertanya tentang perusahaan. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana kabarku. Mereka hafal jumlah aset keluarga kita, tetapi tidak tahu makanan kesukaanku. Ayahnya menarik napas panjang. Menjadi kaya memang tidak mudah. Bahkan aku tidak tahu nanti, kalau aku menikah, apakah suamiku mencintaiku atau mencintai perusahaan ini? Pria tua itu menggenggam tangan putrinya. Kalau begitu, carilah seseorang yang mengenal Nadia sebelum mengenal jabatanmu. Kalimat sederhana itu terus terngiang di hati Nadia. Beberapa bulan kemudian, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Nadia resmi memimpin Az-Zahra Group seorang diri. Sudah 2 tahun Nadia menjalankan perusahaan. Pendapatan meningkat. Ribuan karyawan memperoleh kesejahteraan lebih baik. Perusahaannya berkembang pesat. Namun setiap kali pulang ke rumah yang begitu besar, hanya kesunyian yang menyambutnya. Rumah mewah itu terasa seperti bangunan kosong. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya indah, tetapi tidak mampu menghangatkan hatinya. Pada suatu malam, Nadia berdiri di balkon rumah sambil memandang langit. Ya Allah, kalau memang Engkau mengizinkan aku memiliki pendamping hidup, izinkan dia mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Angin malam berembus lembut. Doa itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupnya. Sebulan kemudian, seluruh jajaran direksi dibuat terkejut. Maaf, Bu Nadia, apakah keputusan ini sudah benar-benar dipikirkan? Sekretaris pribadinya, Rina, tampak cemas. Nadia mengangguk. Aku ingin bekerja sebagai karyawan biasa. Kalau nanti ada yang bersikap kasar, aku akan belajar. Kalau ada yang menghina, Nadia tersenyum tipis. Mungkin justru dari situ aku bisa mengenal siapa yang benar-benar berhati baik. Direktur operasional ikut angkat bicara. Bagaimana kalau identitas ibu terbongkar? Kita rahasiakan. Semua direksi harus ikut menyembunyikannya. Iya. Ruangan rapat mendadak sunyi. Tidak ada yang berani membantah keputusan CEO mereka. Mereka tahu, kalau Nadia sudah memutuskan sesuatu, hampir mustahil mengubah pikirannya. Hari pertama bekerja, Nadia mengenakan kemeja putih sederhana,
rok hitam, sepatu yang sudah beberapa kali dipakai, dan hijab polos tanpa aksesori mahal. Jam tangan mewah peninggalan ayahnya disimpan di dalam laci rumah. Tas kulit bermerek diganti dengan tas kain berwarna coklat. Mobil mewah yang biasa mengantarnya tidak digunakan. Ia datang naik transportasi umum. Beberapa karyawan yang berdiri di halte sama sekali tidak mengenalinya. Kayaknya karyawan baru. Iya, masih muda. Semoga betah. Nadia hanya tersenyum kecil. Sudah lama sekali ia tidak merasakan hidup seperti ini. Entah mengapa, justru terasa menyenangkan. Di kantor cabang tempat ia ditempatkan, suasana cukup sibuk. Bagian administrasi dipenuhi tumpukan dokumen. Komputer terus menyala. Telepon tidak pernah berhenti berdering. Seorang supervisor memperkenalkan Nadia kepada seluruh tim. Teman-teman, mulai hari ini kita punya anggota baru. Namanya Nadia Azahra. Beberapa orang menyambut ramah. Namun ada pula yang hanya mengangguk sekilas. Di sudut ruangan, seorang pria sedang membantu office boy mengangkat beberapa dus arsip yang cukup berat. Padahal pekerjaannya sendiri belum selesai. Nadia memperhatikan pria itu. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam dan rapi. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap tersenyum. Setelah selesai membantu, ia kembali ke mejanya tanpa mengeluh sedikit pun. Supervisor memanggilnya. Rangga. Iya, Pak. Tolong bantu Mbak Nadia mengenal sistem kerja di sini. Siap, Pak. Pria itu berjalan mendekat. Halo? Halo? Saya Rangga. Nadia. Rangga tersenyum sopan. Kalau ada yang belum paham, jangan sungkan bertanya. Terima kasih. Percakapan mereka sangat singkat. Namun entah mengapa, Nadia merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Hari-hari berlalu. Nadia mulai mengenal lingkungan kerjanya. Ia juga mulai mengenal Rangga lebih dekat. Rangga bukan orang yang banyak bicara, tetapi ia selalu menjadi orang pertama yang membantu siapapun. Kalau printer rusak, Rangga memperbaikinya. Kalau ada rekan kerja sakit, Rangga mengantar ke klinik. Kalau lembur, Rangga tidak pernah pulang lebih dulu. Yang membuat Nadia semakin kagum adalah satu kebiasaan kecil. Setiap hari Jumat, Rangga selalu membeli makan siang lebih banyak. Awalnya Nadia mengira untuk dirinya sendiri. Namun ketika jam istirahat tiba, Rangga berjalan keluar kantor. Diam-diam Nadia memperhatikannya dari kejauhan. Rangga menghampiri seorang kakek penjual tisu di pinggir jalan. Loh, Pak hari ini belum makan? Kakek itu tersenyum. Belum, Nak. Nih, makan dulu. Loh, jangan sering-sering. Enggak apa-apa. Rangga duduk menemani kakek itu sampai makanannya habis. Setelah itu, ia kembali bekerja seperti biasa, tanpa pernah menceritakan perbuatannya kepada siapapun. Nadia hanya mampu terdiam. Di dalam hati ia berkata, masih ada orang seperti ini. Sore itu hujan turun sangat deras. Sebagian besar karyawan memilih menunggu hujan reda. Nadia berdiri di depan lobi. Ia lupa membawa payung. Rangga menghampirinya. Rumahnya jauh. Agak jauh. Naik apa? Bus. Rangga melihat hujan yang semakin deras. Lewat jalur saya. Oh. Kalau tidak keberatan, saya antar sampai halte. Nadia sedikit ragu. Tidak merepotkan? Rangga tersenyum. Menolong orang tidak pernah merepotkan. Mereka akhirnya berjalan bersama di bawah satu payung. Payung itu kecil. Jarak mereka tetap dijaga. Rangga sengaja membiarkan bahunya terkena hujan agar hijab Nadia tidak basah. Hal kecil itu membuat hati Nadia bergetar. Sudah lama tidak ada orang yang memperlakukannya sehangat ini. Di halte, mereka menunggu bus datang. Suasana cukup sepi. Rangga memecah keheningan. Orang tua Mbak Nadia tinggal di mana? Nadia tersenyum tipis. Sudah tidak ada. Oh, kalau Mas Rangga? Ibu masih ada. Bapak sudah meninggal. Mereka kembali diam. Ternyata keduanya sama-sama pernah kehilangan sosok ayah. Mas Rangga tinggal dengan ibu? Iya. Saudara? Adik perempuan? Capek ya? Rangga tersenyum. Capek itu biasa. Yang penting ibu bisa tersenyum. Kalimat itu begitu sederhana. Namun terasa sangat tulus. Bus datang. Sebelum naik, Nadia menoleh. Terima kasih. Sama-sama. Hanya dua kata.
Tetapi sejak hari itu, hati Nadia mulai membuka ruang yang selama ini tertutup. Beberapa bulan berlalu. Hubungan mereka semakin dekat. Tidak pernah ada hadiah mahal. Tidak pernah ada makan malam mewah. Mereka lebih sering menikmati bakso pinggir jalan. Minum teh hangat di warung kecil. Berjalan kaki di taman kota sambil berbincang tentang mimpi-mimpi sederhana. Suatu malam, Rangga berkata pelan, "Nadia." "Iya? Aku bukan orang kaya." Nadia tersenyum. "Aku juga bukan. Aku cuma karyawan biasa. Aku tahu. Kalau nanti hidup kita sederhana, aku tidak keberatan. Kalau rumah kita kecil, aku juga tidak keberatan." Rangga menarik napas panjang. "Kalau begitu, maukah kamu menjadi istriku?" Air mata Nadia hampir jatuh. Bukan karena lamaran itu dilakukan di restoran mewah. Bukan karena ada cincin berlian. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seorang pria yang melamarnya tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Nadia mengangguk. "Insya Allah, aku mau." Senyum Rangga mengembang. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang sederhana, dua hati dipersatukan oleh ketulusan. Tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menunggu mereka di depan. Karena di rumah Rangga, ada seseorang yang belum pernah bertemu Nadia. Seseorang yang sangat memandang tinggi harta, status, dan martabat keluarga. Dan pertemuan pertama mereka akan menjadi awal dari luka yang mengubah hidup Nadia Az-Zahra untuk selamanya. Suasana malam itu masih terasa hangat setelah Rangga melamar Nadia di taman kota yang sederhana. Senyum keduanya belum juga hilang ketika mereka berjalan menuju halte. Hujan yang turun rintik-rintik justru membuat malam itu terasa semakin berkesan. Namun, jauh di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, seseorang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang dipenuhi harapan. Wanita parubaya itu bernama Sulastri, ibu kandung Rangga. Di sampingnya duduk seorang gadis berusia sekitar 23 tahun, adik Rangga yang bernama Dinda. "Bu, Mas Rangga katanya malam ini mau ngomong sesuatu," ujar Dinda sambil memainkan ponselnya. Sulastri mengangguk pelan. Ibu berharap dia akhirnya mau menerima lamaran anaknya Bu Ratna. Dinda tersenyum. "Iya, Bu. Katanya anak Bu Ratna kerja di bank, keluarganya juga kaya. Kalau Rangga menikah dengan perempuan seperti itu, hidup keluarga kita pasti ikut berubah." Sulastri memang bukan wanita yang jahat sejak awal. Ia adalah seorang janda yang membesarkan kedua anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Namun, bertahun-tahun hidup dalam kekurangan membuatnya memiliki keyakinan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah menikah dengan orang yang kaya. Baginya, cinta hanyalah pelengkap. Yang utama adalah harta dan status. Tidak lama kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Itu Mas Rangga. Rangga masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sulastri langsung mempersilakan putranya duduk. "Wajahmu kok cerah sekali?" Rangga tersenyum malu. "Ada yang ingin Rangga sampaikan." Dinda langsung bertepuk tangan. "Mas jadi nikah sama anak Bu Ratna ya?" Rangga menggeleng pelan. "Bukan." Senyum Dinda perlahan menghilang. Sulastri mulai mengernyitkan dahi. "Lalu? Aku sudah melamar seseorang." Suasana rumah mendadak sunyi. "Siapa?" "Namanya Nadia." "Kerja di mana?" "Satu kantor." "Jabatannya?" "Administrasi." "Orang tuanya?" "Sudah meninggal." "Rumahnya?" "Dia tinggal sendiri." Sulastri terdiam cukup lama. "Berarti bukan anak orang kaya?" Rangga tersenyum kecil. "Bukan, Bu." Wajah Sulastri berubah. "Kenapa kamu memilih perempuan miskin?" Rangga menarik napas. "Karena Nadia perempuan baik." "Baik tidak bisa bayar cicilan rumah." "Bu, baik tidak bisa membiayai adikmu kuliah." "Bu, aku menikah bukan mencari uang." Sulastri berdiri. "Tapi ibu ingin kamu hidup lebih baik." Rangga ikut berdiri. "Justru aku yakin akan hidup lebih baik bersama perempuan yang baik." Sulastri tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar. Malam itu, tidak ada lagi pembicaraan. Namun, sejak saat itulah, penolakan terhadap Nadia mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan akhirnya tiba. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada dekorasi bernilai ratusan juta. Tidak ada artis terkenal yang menghibur tamu.
Pernikahan berlangsung sederhana di sebuah masjid. Nadia mengenakan gaun pengantin putih yang anggun dipadukan dengan hijab sederhana. Wajahnya terlihat begitu cantik tanpa riasan yang berlebihan. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, air mata Nadia perlahan jatuh. Ia teringat kedua orang tuanya. Ya Allah, andai ayah dan ibu masih ada. Rangga menggenggam tangannya dengan lembut. Mulai hari ini, kita saling menjaga. Nadia mengangguk. Insya Allah. Di kejauhan, Sulastri hanya memandang tanpa senyum. Beberapa tamu mulai berbisik. Itu menantunya? Iya. Kelihatannya biasa saja. Katanya cuma pegawai administrasi. Sulastri mendengar bisikan itu. Entah mengapa, ia justru merasa malu. Bukan karena Nadia berbuat salah. Tetapi karena menurutnya, menantunya tidak cukup membanggakan di hadapan para kerabat. Setelah menikah, Nadia dan Rangga memutuskan tinggal di rumah Sulastri. Rumah itu tidak besar. Hanya terdiri atas 3 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan halaman depan yang ditumbuhi beberapa tanaman. Nadia sebenarnya mampu membeli rumah mewah kapan saja. Namun ia memilih mengikuti keputusan Rangga. Baginya, rumah tangga dibangun dengan kebersamaan, bukan dengan kemewahan. Hari pertama sebagai menantu. Nadia bangun pukul 4 pagi. Ia mengambil air wudhu, melaksanakan salat subuh, kemudian mulai membersihkan rumah. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai, mencuci piring yang masih tertinggal semalam, lalu memasak sarapan. Ketika Sulastri keluar dari kamar, ia sedikit terkejut. Kamu sudah bangun? Iya, Bu. Kamu yang masak? Iya. Sulastri hanya mengangguk. Namun bukan pujian yang keluar. Jangan terlalu banyak pakai minyak. Mahal. Baik, Bu. Gas juga jangan boros. Baik. Kalau nyuci baju, pakai sabun secukupnya. Baik. Semua jawaban Nadia tetap sama. Ia tidak pernah membantah. Hari-hari pertama masih berjalan tenang. Namun perlahan, sikap Sulastri mulai berubah. Suatu pagi, Nadia baru saja selesai mencuci pakaian. Sulastri memeriksa hasil cuciannya. Masih ada noda. Maaf, Bu, nanti saya cuci lagi. Kamu memang dari kecil biasa kerja rumah? Iya. Heran. Nadia tersenyum. Kenapa, Bu? Kerja rumah saja masih kurang bersih. Nadia kembali diam. Ia membawa pakaian itu ke belakang rumah dan mencucinya lagi. Tanpa mengeluh. Siang harinya, Dinda pulang dari kampus. Mbak Nadia. Iya? Tolong ambilkan minum. Nadia langsung mengambil segelas teh. Loh, kenapa? Esnya kurang. Maaf. Buat lagi. Nadia kembali ke dapur. Ketika ia selesai membuat teh baru, Dinda bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya mengambil gelas itu sambil tetap bermain ponsel. Semua perlakuan itu diperhatikan Rangga. Namun Nadia hanya tersenyum. Sudahlah. Kamu enggak marah? Enggak. Kamu terlalu sabar. Nadia tersenyum. Kalau semua orang marah, rumah ini tidak akan pernah tenang. Rangga memegang tangan istrinya. Dimaafkan ya. Nadia mengangguk. Sore itu, keluarga besar Sulastri datang berkunjung. Ada paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat lain. Begitu Nadia keluar membawa teh dan kue, semua mata langsung memandangnya. Inikah menantu baru? Iya. Cantik juga. Kerjanya apa? Administrasi. Oh. Nada suara mereka langsung berubah. Kirain manajer. Apa paling tidak supervisor? Ternyata pegawai biasa. Beberapa orang tertawa kecil. Nadia tetap tersenyum. Salah seorang bibi bertanya. Gajinya berapa? Nadia sedikit terdiam. Alhamdulillah, cukup. Cukup itu berapa? Sekitar UMR. Ya ampun. Bibi itu menoleh kepada Sulastri. Kenapa tidak dicarikan menantu yang lebih mapan? Sulastri menghela napas panjang. Itulah. Saya juga kecewa. Ucapan itu terdengar jelas. Rangga langsung menyela. Bu. Apa? Jangan bicara begitu. Salah? Nadia istriku. Iya. Tapi kenyataannya memang begitu. Suasana menjadi canggung. Nadia tetap tersenyum.
Di balik senyumnya, dadanya terasa sesak. Malam harinya, Nadia duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus pelan. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena hinaan itu, melainkan karena ia baru menyadari bahwa menjadi menantu ternyata jauh lebih berat daripada menjadi seorang CEO. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Rangga duduk di sampingnya. Menangis. Nadia cepat mengusap matanya. Enggak. Jangan bohong. Nadia tersenyum kecil. Aku cuma kangen ayah. Rangga menggenggam tangannya. Aku janji akan selalu berada di sampingmu. Nadia mengangguk. Terima kasih. Di dalam hati, Nadia sebenarnya ingin berkata jujur. Bahwa ia sanggup membeli rumah baru. Sanggup melunasi semua utang keluarga Rangga. Sanggup memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Namun ia mengurungkan niatnya. Ia ingin dicintai sebagai Nadia. Bukan sebagai CEO. Hari demi hari berlalu. Sikap Sulastri justru semakin keras. Setiap ada kesalahan kecil, Nadia selalu disalahkan. Kalau masakan terlalu asin, Nadia dimarahi. Kalau hujan membuat jemuran basah, Nadia ikut disalahkan. Kalau listrik padam, Sulastri tetap menggerutu kepada Nadia seolah semua itu adalah kesalahannya. Yang paling menyakitkan terjadi pada suatu minggu pagi. Keluarga besar kembali berkumpul. Sulastri sengaja memamerkan foto anak tetangganya yang baru menikah dengan pengusaha sukses. Lihat ini. Semua orang melihat. Menantunya dibelikan mobil. Wah, rumahnya juga baru. Sulastri menghela napas panjang. Coba saja Rangga dulu mau dijodohkan. Beberapa kerabat mengangguk. Iya. Sayang sekali. Padahal wajah Rangga lumayan. Harusnya bisa dapat perempuan kaya. Nadia yang sedang membawa buah-buahan mendengar semua ucapan itu. Tangannya sedikit gemetar. Piring yang dibawanya hampir terjatuh. Dinda malah berbisik kepada sepupunya. Kalau Mbak Nadia kaya, mungkin sekarang ibu nggak ngomel terus. Mereka tertawa pelan. Nadia tetap meletakkan piring di meja. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang lembut. Silakan dimakan, Bu. Sulastri bahkan tidak menoleh. Ia berkata pelan, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Kalau tidak bisa membawa kekayaan, setidaknya jangan membawa malu. Kalimat itu menghantam hati Nadia lebih keras daripada semua hinaan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia masuk ke kamar dan menangis dalam sujudnya. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jangan biarkan kebencian tumbuh di dalam hatiku. Jika ini adalah ujian, kuatkan langkahku agar aku tetap mampu menghormati ibu dari suamiku. Di luar kamar, Rangga berdiri dengan kedua tangan mengepal. Ia mendengar semuanya. Hatinya hancur melihat wanita yang dicintainya terus-menerus terluka. Namun ia juga tahu, membantah ibunya hanya akan memperbesar pertengkaran. Tanpa seorang pun menyadarinya, di tempat lain, sekretaris pribadi Nadia sedang menerima laporan dari salah seorang direksi. Bu Nadia sudah hampir 3 bulan tinggal bersama keluarga suaminya. Bagaimana kondisinya? Beliau baik-baik saja. Yakin? Sejujurnya, tidak, Pak. Ada apa? Beliau sering dihina oleh keluarga suaminya. Ruangan itu mendadak sunyi. Direktur utama menatap keluar jendela. Tatapannya berubah tajam. Jangan bertindak dulu. Tapi, Pak. Bu Nadia pernah berpesan, tidak seorang pun boleh ikut campur tanpa izinnya. Baik. Mereka tidak tahu. Badai yang selama ini hanya berupa kata-kata perlahan akan berubah menjadi fitnah yang jauh lebih kejam. Dan fitnah itu akan menjadi awal retaknya kepercayaan antara Nadia dan Rangga. Mereka tidak tahu. Badai yang selama ini hanya berupa kata-kata perlahan akan berubah menjadi fitnah yang jauh lebih kejam. Dan fitnah itu akan menjadi awal retaknya kepercayaan antara Nadia dan Rangga. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Di dalam kamar yang sederhana, Nadia masih duduk di atas sajadah. Air matanya belum benar-benar mengering. Kedua tangannya menengadah, memohon kekuatan kepada Allah agar diberi kesabaran menghadapi setiap ujian yang datang. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang harus aku lalui, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan. Jagalah rumah tanggaku, dan lembutkan hati orang-orang yang masih sulit menerimaku. Ia mengusap wajahnya perlahan. Ketika berdiri, matanya menangkap bayangan Rangga yang sedang berdiri di depan pintu kamar. Pria itu tidak masuk.
Ia hanya memandangi istrinya dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Nadia? Nadia tersenyum lembut. Masuklah. Rangga berjalan mendekat, lalu duduk di samping istrinya. Aku minta maaf. Untuk apa? Karena kamu terus disakiti. Nadia menggeleng pelan. Ini bukan salahmu. Tapi aku suamimu. Kamu juga anak ibu. Kalimat itu membuat dada Rangga terasa semakin sesak. Sejak kecil, ibunya mengajarkan bahwa keluarga harus selalu diutamakan. Namun setelah menikah, ia mulai memahami bahwa seorang istri juga berhak mendapatkan perlindungan. Ia berada di antara dua cinta yang sama-sama ingin dipertahankan. Dan semakin hari, jarak di antara keduanya terasa semakin jauh. Keesokan paginya, seperti biasa, Nadia sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu menyiapkan sarapan. Ketika semua makanan telah tersaji, Sulastri keluar dari kamar. Wanita itu duduk di meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengambil sendok, mencicipi sayur bening yang dimasak Nadia, lalu meletakkan sendok itu dengan wajah tidak puas. Kurang garam. Maaf, Bu. Kemarin terlalu asin. Sekarang terlalu hambar. Nanti saya perbaiki. Kalau pekerjaan sederhana begini saja tidak bisa, bagaimana mau mengurus keluarga? Nadia hanya mengangguk. Ia kembali ke dapur. Rangga memperhatikan semuanya. Bu, enggak usah dibesarkan. Apa? Masakan ini enak. Kamu membela istrimu? Aku cuma berkata jujur. Sulastri langsung berdiri. Kalau sudah menikah memang begini. Ibu selalu salah. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan meja makan. Suasana kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, di kantor, Nadia kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Tidak seorang pun mengetahui bahwa setiap pagi ia harus menahan air mata sebelum berangkat bekerja. Namun sesampainya di kantor, ia selalu memasang senyum. Bagi Nadia, pekerjaan adalah tempat untuk tetap bersyukur. Saat sedang menyusun laporan, salah seorang rekan kerja menghampirinya. Nadia. Iya? Kamu kelihatan capek. Sedikit. Kalau ada masalah, cerita saja. Nadia tersenyum. Terima kasih. Ia memilih menyimpan semua luka sendirian. Sementara itu, dari balik ruang kaca di lantai paling atas gedung, Direktur Operasional memperhatikan Nadia melalui kamera internal yang memang masih memiliki akses khusus. Beliau terlihat semakin kurus. Sekretaris pribadi Nadia mengangguk. Beliau sering melewatkan makan siang. Kita benar-benar tidak boleh membantu. Tidak. Kenapa? Karena Bu Nadia ingin menemukan ketulusan. Kalau kita ikut campur sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Direktur itu menarik napas panjang. Mereka hanya bisa melihat. Tidak bisa bertindak. Sore hari, ketika jam kerja selesai, Rangga mengajak Nadia mampir ke sebuah warung bakso langganan. Makan dulu. Nadia tersenyum. Mas masih ingat tempat ini? Ini tempat pertama kita makan bersama. Mereka tertawa kecil. Untuk beberapa saat, Nadia melupakan semua kesedihan yang ada di rumah. Di tengah makan, Rangga berkata pelan. Nadia. Iya. Kalau suatu hari nanti kita punya rezeki lebih. Kenapa? Aku ingin mengajak ibu pindah ke rumah yang lebih nyaman. Nadia tersenyum. Itu cita-cita yang bagus. Aku ingin ibu bahagia. Aku juga. Padahal di dalam hati Nadia, ia mampu mewujudkan impian itu hanya dalam hitungan jam. Namun ia tetap memilih diam. Beberapa hari kemudian, masalah baru mulai muncul. Dinda kehilangan sebuah gelang emas pemberian bibinya. Seluruh isi rumah langsung dicari. Lemari dibuka. Laci diperiksa. Kasur diangkat. Namun gelang itu tidak ditemukan. Aneh. Dinda mulai panik. Itu gelang mahal. Sulastri ikut mencari. Terakhir kamu taruh di mana? Di meja rias. Yakin? Iya. Mereka terus mencari. Sampai akhirnya, Dinda masuk ke kamar Nadia. Beberapa detik kemudian terdengar suara teriakan. Ibu. Semua orang berlari. Dinda keluar sambil membawa sebuah kotak kecil. Apa itu? Gelangku. Sulastri langsung merebut kotak itu. Ketika dibuka, benar, gelang emas itu berada di dalamnya. Ruangan mendadak sunyi.
Sulastri menoleh kepada Nadia. Ini apa? Nadia terkejut. Aku tidak tahu. Gelang ini ada di kamarmu. Aku benar-benar tidak tahu. Dinda langsung menangis. Mbak, kenapa? Nadia menggeleng cepat. Aku tidak mengambilnya. Lalu kenapa ada di kamarmu? Aku juga bingung. Sulastri mulai meninggikan suara. Jadi sekarang kamu mencuri? Bu, demi Allah, saya tidak pernah mengambilnya. Kalau tidak mengambil, bagaimana bisa ada di lemari pakaianmu? Nadia terdiam. Ia benar-benar tidak mengerti. Rangga yang baru pulang kerja masuk rumah ketika suasana sedang memanas. Ada apa? Sulastri menunjukkan gelang itu. Tanya istrimu. Rangga memandang Nadia. Nadia? Nadia menatap suaminya. Aku tidak melakukannya. Rangga mengambil napas panjang. Aku percaya kamu. Mendengar kalimat itu, Nadia sedikit lega. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sulastri kembali berkata, kalau percaya, jelaskan kenapa gelang ini ada di kamarnya. Tidak ada yang mampu menjawab. Karena memang tidak ada penjelasan. Sejak hari itu, pandangan keluarga terhadap Nadia berubah semakin buruk. Walaupun Rangga tidak pernah menuduh istrinya secara langsung, keraguan mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Ia terus memikirkan satu pertanyaan. Kalau memang Nadia tidak mengambilnya, siapa yang meletakkannya? Pertanyaan itu terus menghantuinya, tanpa diketahui siapapun. Malam sebelum gelang itu ditemukan, Dinda sebenarnya sempat menerima telepon dari seseorang. Bagaimana? Sudah saya lakukan? Jangan sampai ketahuan. Tenang. Percakapan itu berlangsung sangat singkat. Namun wajah Dinda terlihat gelisah setelah menutup telepon. Ia duduk sendirian di kamar. Tangannya gemetar. Maafkan aku, Mbak Nadia. Air matanya menetes. Ternyata, Dinda tidak pernah kehilangan gelang itu. Seseorang telah memintanya menyembunyikan gelang tersebut ke kamar Nadia. Sebagai imbalannya, ia dijanjikan uang puluhan juta rupiah. Dinda yang sedang terlilit utang pinjaman online akhirnya tergoda. Namun ia tidak mengetahui bahwa dirinya hanya dijadikan alat. Orang yang menyusun semua rencana itu masih bersembunyi. Di kantor, fitnah terhadap Nadia ternyata belum berhenti. Suatu siang, supervisor memanggil Nadia ke ruangannya. Nadia. Iya, Pak. Ada laporan. Laporan apa? Kas kecil bagian administrasi kurang 2 juta rupiah. Nadia terkejut. Kurang? Iya. Siapa yang memegang? Terakhir kamu. Nadia langsung membuka buku catatan. Saya sudah setor. Supervisor menggeleng. Di laporan belum masuk. Itu tidak mungkin. Kamu punya bukti? Nadia membuka tasnya. Ia mencari tanda terima. Namun, bukti setor itu tidak ada. Wajah Nadia mulai pucat. Padahal ia ingat betul telah menyimpannya. Pak, saya yakin sudah menyetor. Kalau begitu, mana buktinya? Nadia terdiam. Ia tidak menemukannya. Dari luar ruangan, beberapa rekan kerja mulai berbisik. Jangan-jangan benar. Kasihan. Kelihatannya baik. Ternyata, semua bisikan itu terdengar jelas. Yang tidak diketahui siapapun adalah, seseorang diam-diam telah mengambil bukti setor dari dalam laci meja Nadia sehari sebelumnya. Orang itu memakai sarung tangan, memanfaatkan jam makan siang, dan sengaja meninggalkan jejak seolah-olah Nadia memang lalai. Semua berjalan sesuai rencana. Fitnah pertama berhasil. Fitnah kedua mulai berjalan. Malam itu, Rangga pulang lebih larut dari biasanya. Ia menemukan Nadia masih duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya menyala satu. Kok belum tidur? Aku menunggumu. Rangga duduk. Nadia. Iya? Aku mau bertanya. Tanya saja. Kamu benar-benar tidak mengambil gelang Dinda? Nadia terdiam beberapa detik. Lalu menatap mata suaminya. Mas? Iya? Kalau aku bilang tidak, apakah kamu percaya? Rangga tidak langsung menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Nadia melihat keraguan di mata pria yang paling ia cintai. Hatinya seperti diremas. Perlahan ia menundukkan kepala. Aku mengerti. Nadia, tidak apa-apa. Padahal jauh di dalam hatinya,
Nadia sedang berjuang agar air matanya tidak jatuh. Karena ia mulai menyadari satu hal. Hinaan bisa ia tahan. Cacian bisa ia maafkan. Namun ketika kepercayaan orang yang paling dicintainya mulai retak, luka itu terasa jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan rumah itu dari dalam sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari sana. Pria itu menutup teleponnya sambil tersenyum tipis. Rencana tahap pertama berhasil. Suara di seberang telepon bertanya pelan. Bagaimana dengan tahap berikutnya? Pria itu menatap rumah Rangga. Kita buat mereka saling menghancurkan. Mobil itu perlahan melaju meninggalkan lokasi. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak juga Nadia. Tidak juga Rangga. Mereka belum mengetahui bahwa musuh sesungguhnya bukan berada di dalam rumah itu, melainkan seseorang yang sejak lama mengincar Azahra Group, dan kini sengaja menghancurkan kehidupan Nadia dari balik bayang-bayang. Mereka belum mengetahui bahwa musuh sesungguhnya bukan berada di dalam rumah itu, melainkan seseorang yang sejak lama mengincar Azahra Group, dan kini sengaja menghancurkan kehidupan Nadia dari balik bayang-bayang. Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan kawasan rumah Rangga. Di dalamnya duduk seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jas abu-abu yang rapi. Wajahnya tidak tampak jelas karena tertutup bayangan kabin mobil. Di sampingnya, seorang pria yang lebih muda membuka sebuah map berisi beberapa lembar dokumen. Semua berjalan sesuai rencana, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Bagaimana kondisi Nadia Azahra? Hubungan dengan keluarga suaminya mulai retak. Bagaimana suaminya? Sudah mulai ragu kepada istrinya. Pria itu mengetukkan jarinya perlahan di sandaran kursi. Bagus. Lalu tahap berikutnya? Kita buat dia kehilangan orang yang paling dia percaya. Kalau identitas Bu Nadia terbongkar. Belum akan. Pria itu menoleh ke arah jendela. Selama identitasnya masih rahasia, dia akan terus terluka. Mobil kembali melaju menembus hujan malam. Tidak seorang pun mengetahui bahwa permainan kejam itu baru saja dimulai. Sementara itu, di rumah sederhana milik Sulastri, Nadia belum memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto pernikahannya dengan Rangga. Foto itu baru berusia beberapa bulan. Di dalam foto tersebut, mereka sama-sama tersenyum bahagia. Tatapan Rangga dipenuhi cinta. Tatapan Nadia dipenuhi harapan. Namun kini, tatapan itu mulai berubah. Air mata kembali mengalir di pipi Nadia. Apa salahku, ya Allah? Ia memeluk foto itu erat-erat. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Pintu kamar perlahan terbuka. Rangga masuk dengan langkah pelan. Aku belum tidur. Nadia buru-buru menghapus air matanya. Mas. Rangga duduk di samping istrinya. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Keheningan di antara mereka terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Akhirnya Rangga membuka suara. Maaf. Nadia menatap suaminya. Untuk apa? Aku sedang mencoba memahami semuanya. Nadia tersenyum kecil. Kalau memang sulit mempercayaiku, aku tidak akan memaksamu. Bukan begitu? Lalu bagaimana? Rangga menundukkan kepala. Aku percaya kamu. Nadia menghela napas. Tapi semua bukti mengarah kepadamu. Kalimat itu membuat dada Nadia kembali sesak. Ia tidak marah. Ia tidak membantah. Karena ia tahu, terkadang bukti yang tampak di depan mata memang lebih mudah dipercaya daripada kata-kata. Esok paginya, Nadia berangkat lebih awal ke kantor. Ia ingin menenangkan pikirannya. Sesampainya di ruang administrasi, ia dikejutkan oleh suasana yang berbeda. Beberapa rekan kerja langsung menghentikan percakapan ketika melihatnya datang. Mereka saling berpandangan. Ada yang berbisik. Ada yang menggeleng pelan. Nadia mencoba mengabaikannya. Namun tidak lama kemudian supervisor memanggilnya. Nadia, ikut saya. Iya, Pak. Di ruang supervisor telah duduk 2 orang dari bagian audit internal. Salah satunya membuka map. Kami ingin mengklarifikasi selisih dana kas. Nadia mengangguk. Saya siap menjelaskan. Silakan. Dengan tenang Nadia menjelaskan seluruh alur transaksi. Tanggal, nominal, tujuan pembayaran. Nama vendor. Semuanya ia hafal. Namun ketika auditor meminta bukti setor, Nadia kembali tidak dapat menunjukkannya. Maaf, dokumen itu hilang. Auditor saling berpandangan. Hilang?
Iya. Supervisor menghela napas. Nadia, kamu tahu sendiri prosedurnya. Saya mengerti. Tanpa bukti, kami harus membuat berita acara. Nadia mengangguk. Silakan. Ia tidak ingin memperdebatkan sesuatu yang memang belum bisa ia buktikan. Salah seorang auditor memperhatikan wajah Nadia cukup lama. Entah mengapa, ia merasa wanita berhijab sederhana di hadapannya bukan tipe orang yang sanggup mencuri. Namun prosedur tetaplah prosedur. Berita acara itu ternyata bocor. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir seluruh lantai kantor membicarakannya. Itu yang kemarin kehilangan gelang? Iya. Sekarang kas kantor. Jangan-jangan memang? Bisikan-bisikan itu terdengar hingga ke telinga Rangga. Ia langsung menghampiri ruang administrasi. Nadia. Nadia menoleh. Mas. Ayo pulang. Jam kerja belum selesai. Aku sudah izin. Nadia melihat wajah suaminya. Terlihat lelah. Terlihat bingung. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Rangga kehilangan semangat. Di perjalanan pulang, tidak ada percakapan. Motor yang dikendarai Rangga melaju perlahan membelah kemacetan. Biasanya mereka saling bercerita. Tentang pekerjaan. Tentang mimpi. Tentang rencana masa depan. Namun sore itu, hanya suara kendaraan yang menemani. Sesampainya di rumah, mereka kembali disambut suasana yang tidak menyenangkan. Sulastri duduk di ruang tamu bersama 2 orang tetangga. Begitu Nadia masuk, salah satu tetangga langsung berkata pelan. Itu menantunya? Iya. Kasihannya Rangga. Katanya sekarang bermasalah di kantor. Sulastri tidak membantah. Ia justru menghela napas panjang. Beginilah kalau salah memilih pasangan. Kalimat itu terdengar jelas. Rangga mengepalkan tangan. Bu. Apa? Sudah cukup. Kenapa? Ibu salah? Nadia sedang banyak masalah. Itu akibat perbuatannya sendiri. Bu. Suara Rangga meninggi untuk pertama kalinya. Semua orang terdiam. Sulastri memandang putranya dengan wajah kecewa. Berani kamu membentak ibu? Rangga menundukkan kepala. Maaf. Tidak perlu minta maaf. Sulastri berdiri. Kalau istrimu lebih penting daripada ibu, silakan pilih. Ruangan mendadak sunyi. Nadia segera memegang lengan Rangga. Mas. Jangan ikut campur. Mas. Aku capek. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan sesaat kemudian, Rangga tampak menyesal telah mengucapkannya. Nadia perlahan melepaskan tangannya. Ia hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, istirahatlah. Namun senyum itu tidak mampu menyembunyikan luka di hatinya. Malam harinya, Dinda berdiri di depan kamar Nadia. Wajahnya terlihat gelisah. Ia berkali-kali mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Namun selalu mengurungkannya. Di balik pintu, Nadia sedang melipat pakaian. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Dinda sedang menangis. Aku harus jujur. Dinda berbisik lirih. Tapi kalau aku jujur, utang pinjaman online yang menumpuk kembali terbayang di benaknya. Orang yang memberinya uang juga telah mengancam. Kalau kamu membuka mulut, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Ancaman itu membuat Dinda terus hidup dalam ketakutan. Ia akhirnya kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, hari ulang tahun Sulastri tiba. Keluarga besar kembali berkumpul. Rumah kecil itu dipenuhi tamu. Makanan tersaji di atas meja. Suasana tampak meriah. Namun bagi Nadia, itu justru menjadi hari yang paling melelahkan. Sejak pagi ia memasak, mencuci piring, menyapu halaman, melayani tamu. Bahkan ia hampir tidak sempat duduk. Saat semua orang sedang makan, salah seorang bibi bertanya kepada Sulastri. Sudah ada kabar cucu? Sulastri menggeleng. Belum. Lo, sudah menikah beberapa bulan. Iya. Jangan-jangan. Wanita itu sengaja menghentikan kalimatnya. Sulastri ikut menghela napas. Ibu juga mulai khawatir. Nadia yang sedang menuang teh mendengar semuanya. Seorang kerabat lain menimpali. Kalau belum bisa memberi keturunan, buat apa dipertahankan? Tawa kecil terdengar. Nadia menundukkan kepala. Tidak ada satupun yang tahu bahwa ia dan Rangga memang sepakat menunda memiliki anak sampai kondisi keuangan mereka lebih stabil. Namun tidak ada yang mau mendengar penjelasan. Mereka lebih suka menghakimi. Setelah acara selesai,
Sulastri memanggil Rangga ke kamarnya. Nak. Iya, Bu. Kamu bahagia? Rangga terdiam. Ibu sedang bertanya. Aku bahagia. Yakin? Iya. Lalu kenapa sejak menikah hidupmu penuh masalah? Rangga tidak menjawab. Sulastri melanjutkan. Rumah jadi tidak tenang. Bu, istrimu dituduh mencuri. Itu belum terbukti. Di kantor juga bermasalah. Itu juga belum terbukti. Semua itu kebetulan? Rangga kembali diam. Sulastri menatap mata putranya. Ibu tidak ingin hidupmu hancur. Aku tahu. Kalau memang masih sayang kepada ibu? Sulastri berhenti sejenak. Ceraikan Nadia. Kalimat itu membuat Rangga membeku. Bu, ibu serius. Aku mencintainya. Kalau begitu, kamu akan kehilangan ibu. Rangga memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan akan dihadapkan pada pilihan sekejam ini. Malam itu, Rangga berjalan tanpa tujuan. Ia duduk di sebuah taman tempat dahulu ia melamar Nadia. Semua kenangan kembali berputar. Senyum Nadia. Tatapan Nadia. Jawaban Nadia ketika menerima lamarannya. Insya Allah, aku mau. Tanpa sadar air mata Rangga jatuh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti tidak jauh darinya. Seorang pria turun. Mas Rangga? Rangga mengangkat kepala. Maaf, Anda siapa? Pria itu tersenyum ramah. Saya hanya orang yang ingin membantu. Membantu apa? Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Silakan dibuka. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto. Rangga langsung membeku. Foto-foto itu memperlihatkan Nadia sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian jas di depan sebuah hotel mewah. Sudut pengambilannya sengaja dibuat seolah-olah mereka sedang sangat akrab. Padahal kenyataannya, pria itu adalah direktur operasional Azahra Group yang sedang melaporkan kondisi perusahaan secara diam-diam kepada Nadia. Namun wajah direktur tersebut tidak terlihat jelas. Yang tampak hanyalah Nadia. Dan kesan yang muncul sangat mudah disalahartikan. Apa maksud ini? Pria misterius itu berkata pelan. Anda berhak mengetahui siapa istri Anda sebenarnya. Ini tidak mungkin. Silakan cari tahu sendiri. Pria itu kembali masuk ke mobil. Dalam hitungan detik, mobil tersebut menghilang. Rangga masih memegang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Pikirannya semakin kacau. Di rumah, ibunya memintanya menceraikan Nadia. Di kantor, nama Nadia sedang dipertanyakan. Kini muncul foto-foto yang semakin memperkeruh keadaan. Sementara itu, di rumah, Nadia duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya pulang. Ia menyiapkan secangkir teh hangat yang mulai kehilangan uapnya. Sesekali ia melihat jam dinding. Mas Rangga belum pulang? Ia tidak tahu. Malam itu, sebuah keputusan besar sedang bergulat di hati suaminya. Keputusan yang akan mengubah kehidupan mereka berdua untuk selamanya. Malam itu, sebuah keputusan besar sedang bergulat di hati Rangga. Keputusan yang akan mengubah kehidupan mereka berdua untuk selamanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Secangkir teh hangat yang disiapkan Nadia sudah tidak lagi mengeluarkan uap. Wanita muda berhijab itu masih duduk dengan tenang di sofa, sesekali memandang pintu depan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia menunggu suaminya dengan hati yang masih dipenuhi harapan. Suara pagar akhirnya terdengar. Rangga masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak kusut. Matanya sembab. Seolah baru saja memikul beban yang sangat berat. Mas? Nadia berdiri sambil tersenyum. Kamu belum tidur? Aku menunggumu. Rangga hanya mengangguk pelan. Aku sudah buat teh. Terima kasih. Namun teh itu tidak disentuh. Rangga duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam saku jaketnya, amplop coklat berisi foto-foto Nadia masih tersimpan rapi. Ia berkali-kali ingin mengeluarkannya. Namun setiap kali melihat wajah istrinya yang begitu tenang, hatinya kembali goyah. Nadia duduk di sampingnya. Ada masalah di kantor? Rangga menarik napas panjang. Bukan. Lalu? Aku hanya sedang banyak pikiran. Nadia mengangguk. Kalau suatu saat nanti kamu ingin bercerita, aku akan mendengarkan. Kalimat itu justru membuat hati Rangga semakin sesak. Keesokan paginya, rumah kembali dipenuhi ketegangan.
Saat Nadia sedang menyiapkan sarapan, Sulastri masuk ke dapur. Kamu? Iya, Bu. Setelah selesai memasak, bersihkan gudang belakang. Baik. Lalu cuci karpet. Baik. Jangan lupa jemur kasur. Baik. Semua pekerjaan itu biasanya dilakukan bergantian. Namun kali ini, semuanya diberikan kepada Nadia seorang diri. Dinda yang melihat ibunya hanya menundukkan kepala. Ia ingin membantu. Namun rasa bersalah membuatnya tidak berani menatap wajah Nadia. Di kantor, keadaan Nadia semakin sulit. Beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak. Mereka memang tidak pernah menghinanya secara langsung. Namun sikap dingin mereka terasa jauh lebih menyakitkan. Saat jam makan siang, Nadia duduk sendirian di kantin. Biasanya Rangga akan menemaninya. Namun hari itu, Rangga memilih makan bersama divisi lain. Bukan karena benci, melainkan karena pikirannya sedang kacau. Ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Nadia memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa sedih yang perlahan menyelimuti hatinya. Tetapi ia tetap berusaha berpikir baik. Mungkin Mas Rangga memang sedang banyak pekerjaan. Di lantai paling atas gedung Azahra Group, ruang rapat direksi dipenuhi suasana tegang. Sekretaris pribadi Nadia, Rina, berdiri sambil membawa beberapa berkas. Pak, kondisi Bu Nadia semakin mengkhawatirkan. Direktur operasional mengangguk pelan. Saya sudah melihat laporan. Beliau difitnah di kantor. Beliau juga terus dihina di rumah. Apakah kita masih harus diam? Direktur utama berdiri. Tidak. Semua orang langsung menatapnya. Sudah cukup. Pak. Besok ada acara peluncuran proyek Nusantara Smart City. Benar. Seluruh pimpinan cabang akan hadir. Ya. Direktur itu menarik napas panjang. Kalau keadaan terus memburuk, kita akan meminta Bu Nadia hadir sebagai CEO. Ruangan langsung sunyi. Semua memahami arti keputusan itu. Jika Nadia muncul sebagai CEO, maka seluruh penyamarannya akan berakhir. Sementara itu, orang yang selama ini berada di balik semua fitnah kembali mengadakan pertemuan rahasia. Pria berjas abu-abu itu duduk bersama dua orang anak buahnya. Laporan. Sesuai rencana. Bagaimana suaminya? Mulai kehilangan kepercayaan. Bagus. Langkah terakhir. Pria itu tersenyum tipis. Buat mereka benar-benar berpisah. Setelah itu, baru kita hancurkan Azahra Group. Ia tertawa pelan. Yang tidak ia sadari, beberapa meter dari tempat itu, seorang pria sedang memperhatikan mereka dari dalam mobil. Pria tersebut adalah mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai kepala keamanan pribadi Nadia. Ia memang diperintahkan Rina untuk mengawasi dari jauh tanpa diketahui Nadia. Jadi benar. Ia segera mengambil foto pertemuan tersebut. Berarti selama ini Bu Nadia memang sedang dijebak. Sore harinya, Rangga pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, Sulastri langsung menghampirinya. Nak. Iya, Bu. Ibu sudah berpikir matang. Rangga hanya diam. Besok kita ke pengadilan agama. Rangga terkejut. Untuk apa? Mengurus perceraian. Bu. Ibu sudah tidak sanggup. Rangga menundukkan kepala. Sulastri melanjutkan. Kamu lihat sendiri. Bu. Istrimu dituduh mencuri. Itu belum terbukti. Nama baik keluarga rusak. Itu juga belum tentu. Masih mau membela? Rangga memejamkan mata. Di dalam pikirannya kembali terbayang foto-foto yang diberikan pria misterius. Ia mulai kehilangan arah. Malam itu, Rangga masuk ke kamar. Nadia sedang melipat pakaian. Nadia. Iya. Aku ingin bicara. Nadia tersenyum. Tentu. Rangga mengeluarkan amplop coklat. Aku menemukan ini. Nadia membuka amplop tersebut. Matanya langsung membesar. Itu? Kamu kenal pria ini? Nadia mengangguk pelan. Iya. Siapa? Nadia terdiam. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa pria itu adalah direktur operasional perusahaan miliknya sendiri. Rahasia penyamarannya akan terbongkar. Dia? Rangga menunggu jawaban. Teman kerja. Hanya itu? Iya. Kenapa bertemu di hotel? Nadia menarik napas panjang. Itu urusan pekerjaan. Pekerjaan apa?
Nadia kembali diam. Keheningan itu membuat Rangga semakin salah paham. Nadia. Iya. Aku hanya ingin kejujuran. Nadia menatap mata suaminya. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Kalau begitu jelaskan. Aku belum bisa. Kenapa? Maaf. Jawaban itu membuat hati Rangga runtuh. Ia berdiri perlahan. Berarti memang ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Nadia ikut berdiri. Mas, dengarkan aku. Tidak. Aku mohon. Aku capek. Rangga keluar dari kamar. Pintu tertutup perlahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia menangis terisak tanpa mampu menahan dirinya. Ia tahu, kalau saja ia membuka identitasnya malam itu, semua masalah mungkin akan selesai. Namun ia juga tahu, kalau cinta mereka hanya bertahan karena statusnya sebagai CEO, maka semua pengorbanan selama ini tidak lagi memiliki arti. Keesokan paginya, Sulastri meletakkan beberapa lembar dokumen di atas meja. Nadia. Iya, Bu. Tanda tangani. Nadia melihat dokumen tersebut. Tangannya langsung gemetar. Surat permohonan cerai. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Bu, saya sudah tidak menginginkan kamu menjadi bagian keluarga ini. Nadia menatap Rangga. Pria itu berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Wajahnya penuh luka. Namun ia tidak berkata apa-apa. Keheningan Rangga terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan Sulastri. Nadia menggenggam ujung hijabnya. Air matanya mulai mengalir. Mas. Rangga menutup mata. Maafkan aku. Kalimat itu hanya mampu ia ucapkan di dalam hati. Nadia tersenyum pahit. Kalau ini memang keputusan kalian. Ia berhenti sejenak. Aku akan menghormatinya. Sulastri menyerahkan sebuah pulpen. Tanda tangani. Dengan tangan yang gemetar, Nadia menuliskan namanya. Nadia Az-Zahra. Begitu tinta terakhir mengering, rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka. Nama sederhana yang baru saja tertulis di atas surat cerai itu adalah nama pemilik seluruh perusahaan tempat beberapa anggota keluarga mereka bekerja. Nadia kembali ke kamar. Ia membuka lemari. Tidak banyak barang yang ia bawa ketika menikah. Beberapa potong pakaian, Al-Quran, foto pernikahan, dan sebuah kotak kecil berisi jam tangan peninggalan ayahnya yang selama ini tidak pernah ia pakai. Ia memandang jam tangan itu cukup lama. Lalu berbisik lirih. Ayah, maafkan Nadia. Telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam. Rina. Selama berbulan-bulan, Rina tidak pernah menghubunginya kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Nadia mengangkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Maaf mengganggu. Iya. Besok pagi ibu harus hadir. Nadia terdiam. Untuk apa? Seluruh direksi sudah sepakat. Rina, proyek Nusantara Smart City tidak bisa ditunda lagi. Nadia memejamkan mata. Ia memahami maksud ucapan itu. Artinya, penyamarannya telah berakhir. Baik. Apakah ibu bersedia kembali memimpin rapat sebagai CEO? Nadia menoleh ke arah koper kecil di samping tempat tidur. Lalu memandang cincin pernikahan yang masih melingkar di jari manisnya. Dengan suara yang sangat pelan ia menjawab. Insya Allah, besok aku akan kembali. Ia menutup telepon. Kemudian perlahan melepas cincin pernikahan itu. Air mata kembali jatuh. Bukan karena ia kehilangan jabatan, melainkan karena ia merasa telah kehilangan orang yang paling ia cintai. Di luar rumah, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah mulai memasuki jalan menuju kompleks perumahan. Namun kendaraan-kendaraan itu berhenti beberapa ratus meter dari rumah Rangga, menunggu instruksi. Besok pagi, tidak hanya identitas Nadia yang akan terungkap. Seluruh kebohongan, fitnah, dan dalang di balik penderitaannya juga akan mulai terbuka satu demi satu. Dan penyesalan terbesar dalam hidup keluarga Rangga akan dimulai sejak matahari terbit. Besok pagi, tidak hanya identitas Nadia yang akan terungkap. Seluruh kebohongan, fitnah, dan dalang di balik penderitaannya juga akan mulai terbuka satu demi satu. Dan penyesalan terbesar dalam hidup keluarga Rangga akan dimulai sejak matahari terbit. Langit Jakarta masih diselimuti semburat jingga ketika Nadia Az-Zahra berdiri di depan rumah yang selama beberapa bulan terakhir menjadi tempat ia belajar tentang arti kesabaran. Di tangannya hanya ada sebuah koper kecil. Tidak ada perhiasan.
Tidak ada tas mahal. Tidak ada barang-barang mewah. Semua yang ia bawa ketika datang, hampir sama dengan semua yang ia bawa ketika pergi. Ia menatap rumah itu cukup lama. Rumah sederhana yang pernah ia anggap sebagai tempat membangun keluarga. Rumah yang memberinya cinta, sekaligus luka paling dalam. Nadia menarik napas panjang. Ya Allah, terima kasih karena telah mengajarkanku banyak hal. Perlahan ia melangkah menuju pintu. Saat hendak keluar dari halaman, Rangga muncul dari arah ruang tamu. Pria itu baru saja selesai salat subuh. Melihat Nadia membawa koper, wajahnya langsung berubah. Kamu mau kemana? Nadia tersenyum tipis. Aku pergi. Pergi? Iya. Rangga menggenggam pergelangan tangan istrinya. Jangan. Nadia menatap tangan Rangga yang masih menggenggamnya. Mas, aku belum siap kehilanganmu. Air mata Nadia hampir kembali jatuh. Namun kali ini ia menahannya. Mas. Iya. Kemarin aku sudah menandatangani surat cerai. Itu keputusan yang kalian inginkan. Rangga menundukkan kepala. Aku? Nadia menggeleng pelan. Tidak usah menjelaskan. Nadia. Terima kasih. Untuk apa? Karena pernah mencintaiku. Perlahan Nadia melepaskan tangan Rangga. Lalu melangkah keluar dari halaman. Sulastri yang melihat dari balik jendela hanya memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baginya, kepergian Nadia adalah akhir dari semua masalah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa justru sejak detik itulah masalah yang sebenarnya akan dimulai. Beberapa ratus meter dari rumah, belasan mobil hitam mewah telah menunggu. Begitu Nadia mendekat, seluruh pintu mobil terbuka hampir bersamaan. Puluhan pria dan wanita berpakaian jas keluar dengan sikap hormat. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun berjalan paling depan. Ia adalah Direktur Utama PT Azahra Group. Begitu Nadia tiba, pria itu sedikit membungkukkan badan. Selamat pagi, Bu Nadia. Seluruh jajaran direksi mengikuti. Selamat pagi, Bu CEO. Suara mereka terdengar serempak. Nadia mengangguk pelan. Pagi. Rina segera menghampiri sambil menahan air mata. Maafkan kami, Bu. Nadia tersenyum. Kalian tidak salah. Kami sudah terlalu lama membiarkan ibu menanggung semuanya sendiri. Nadia hanya mengusap pelan bau Rina. Sudah. Beberapa pengawal mengambil koper kecil Nadia. Salah seorang staf membuka pintu mobil sedan mewah berwarna hitam mengilap. Nadia masuk ke dalam mobil. Iring-iringan kendaraan perlahan bergerak meninggalkan kawasan perumahan. Dari balik jendela rumah, Dinda yang sedang menyapu halaman mendadak terpaku. Ibu? Sulastri keluar. Ada apa? Itu? Apa? Dinda menunjuk ke arah jalan. Belasan mobil mewah melintas beriringan. Di setiap mobil terpasang bendera perusahaan. Sulastri mengernyitkan dahi. Perusahaan apa itu? Salah seorang tetangga yang sedang berjalan kaki tiba-tiba berkata. Itu mobil PT Azahra Group. Perusahaan besar itu? Iya. Katanya hari ini ada peluncuran proyek nasional. Sulastri mengangguk tanpa merasa ada yang aneh. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa wanita yang baru saja diusir dari rumahnya sedang duduk di salah satu mobil tersebut. Sementara itu, gedung pusat PT Azahra Group telah dipenuhi tamu undangan. Para pejabat pemerintah, investor, direktur perusahaan nasional, pemimpin cabang, media, semua berkumpul di ballroom utama. Di atas panggung besar terpampang tulisan, peluncuran proyek Nusantara Smart City. Rangga juga hadir. Sebagai staf administrasi, ia ditugaskan membantu registrasi tamu. Sejak pagi pikirannya masih dipenuhi Nadia. Ia bahkan tidak sempat sarapan. Salah seorang rekan kerja menghampirinya. Rangga. Iya? Dengar-dengar CEO kita akhirnya datang. Oh ya? Iya? Selama ini belum pernah muncul. Iya. Katanya masih muda. Benarkah? Katanya perempuan. Rangga hanya mengangguk. Ia tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya masih tertinggal di rumah. Beberapa menit kemudian, suara pembawa acara menggema. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi Presiden Direktur PT Azahra Group akan memasuki ruangan. Seluruh tamu berdiri. Karpet merah telah terbentang. Pintu ballroom perlahan terbuka. Masuklah beberapa pengawal. Di belakang mereka berjalan seluruh jajaran direksi.
Kemudian, seorang wanita muda berhijab krem melangkah dengan anggun. Gaun formal berwarna putih gading berpadu dengan blazer elegan membuat penampilannya terlihat berwibawa tanpa kehilangan kesederhanaannya. Langkahnya tenang, tatapannya teduh. Senyumnya tetap sama seperti ketika masih menjadi karyawan administrasi. Namun kini seluruh ruangan menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang, Bu Nadia Az-Zahra. Rangga yang sedang berdiri di dekat pintu langsung membeku. Tangannya gemetar. Matanya membelalak. Nadia? Ia mengucek matanya berkali-kali. Namun wanita yang berjalan di atas karpet merah itu memang istrinya. Istrinya yang selama ini ia kenal sebagai karyawan administrasi. Istrinya yang semalam meninggalkan rumah membawa koper kecil. Kini seluruh direksi membungkukkan badan kepadanya. Rina berjalan di samping Nadia. Silakan, Bu CEO. Seluruh tamu kembali bertepuk tangan. Rangga mundur beberapa langkah. Dadanya terasa sesak. Tidak mungkin. Di rumah, televisi sedang menayangkan siaran langsung peluncuran proyek tersebut. Dinda yang sedang mengganti saluran televisi mendadak berteriak. Ibu. Sulastri keluar dari dapur. Ada apa? Ibu cepat lihat. Di layar televisi tampak wajah Nadia memenuhi layar. Pembawa acara berkata dengan lantang. Kita sambut Presiden Direktur sekaligus pemilik PT Az-Zahra Group, Ibu Nadia Az-Zahra. Sendok yang dipegang Sulastri jatuh ke lantai. Tidak. Matanya membesar. Itu? Dinda menutup mulutnya. Itu Mbak Nadia? Mereka saling berpandangan. Wajah keduanya perlahan berubah pucat. Di ballroom, Nadia berdiri di podium. Ia memandang ribuan tamu dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Ia membuka pidato dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia tersenyum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Suasana menjadi hening. Selama beberapa bulan terakhir, saya sengaja tidak berada di kantor pusat. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Saya memilih menjadi seorang karyawan biasa. Ruangan semakin sunyi. Saya ingin melihat perusahaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Seluruh direksi mengangguk. Nadia melanjutkan, dan selama perjalanan itu, saya belajar bahwa jabatan tidak membuat seseorang mulia. Harta tidak menentukan nilai manusia. Yang menentukan adalah kejujuran, kasih sayang, dan akhlak. Tepuk tangan bergemuruh. Rangga hanya mampu menatap tanpa berkedip. Air matanya mulai jatuh. Semua potongan peristiwa perlahan tersusun di dalam pikirannya. Mengapa Nadia selalu tenang? Mengapa Nadia tidak pernah mengeluh? Mengapa Nadia tidak pernah membalas hinaan? Mengapa Nadia tidak pernah panik kehilangan uang? Karena semua itu memang tidak pernah menjadi masalah baginya. Yang ia perjuangkan hanyalah cinta. Usai acara, Rangga berlari mengejar Nadia. Nadia? Nadia berhenti. Ia menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada satu kata pun yang keluar. Rangga langsung berlutut. Maafkan aku. Orang-orang yang berada di sekitar mereka langsung terdiam. Aku gagal menjadi suami yang baik. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku lebih percaya kepada bukti yang ternyata palsu daripada mempercayai perempuan yang setiap hari hidup bersamaku. Nadia memandang Rangga cukup lama. Aku sudah memaafkanmu. Rangga mengangkat wajahnya. Benarkah? Iya. Kalau begitu, pulanglah bersamaku. Nadia tersenyum. Senyum yang sangat lembut. Namun di balik senyum itu terdapat keputusan yang telah matang. Maaf, Mas. Kenapa? Aku memaafkanmu. Rangga mulai tersenyum penuh harapan. Tapi, senyum itu perlahan menghilang. Memaafkan bukan berarti mengulang masa lalu. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Rangga terasa lemas. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. Cinta membutuhkan kepercayaan. Aku tahu. Ketika semua orang meragukanku, aku masih bisa bertahan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tapi ketika orang yang paling aku percaya ikut meragukanku, Nadia menggeleng pelan. Ada sesuatu di dalam hatiku yang ikut patah. Rangga menundukkan kepala. Ia tidak mampu membantah. Karena semua itu benar. Di saat yang sama, Kepala Keamanan Pribadi Nadia datang membawa beberapa dokumen. Bu, ada apa?
Kami sudah menemukan dalang di balik semua fitnah. Beberapa petugas kepolisian ikut mendekat. Pria berjas abu-abu yang selama ini menjadi otak di balik semua kejadian akhirnya ditangkap. Di hadapan penyidik, seluruh rencananya terbongkar. Ia ternyata adalah mantan komisaris Azahra Group yang diberhentikan bertahun-tahun lalu karena terbukti melakukan korupsi. Sejak saat itu ia menyimpan dendam. Ia mengetahui Nadia sedang menyamar. Lalu memanfaatkan keadaan untuk menghancurkan kehidupan pribadi Nadia agar perusahaan menjadi kacau. Semua bukti diputar melalui layar besar. Rekaman CCTV, transfer uang kepada Dinda, percakapan telepon, termasuk rekaman saat bukti kas kantor dicuri. Dinda yang menyaksikan semuanya menangis histeris. Ia langsung bersujud di hadapan Nadia. "Mbak, maafkan aku." Nadia mengangkat tubuh adik iparnya. "Bangun. Aku berdosa. Kamu memang salah." Dinda menangis semakin keras. "Tapi kamu masih punya kesempatan memperbaiki hidup." Beberapa hari kemudian, Sulastri datang ke kantor pusat Azahra Group. Ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya jauh lebih tua dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Begitu melihat Nadia turun dari lift, ia langsung menangis. "Nadia?" Nadia menghampiri. Sulastri tiba-tiba berlutut. "Maafkan ibu." Nadia segera memegang kedua tangan wanita itu. "Jangan begitu, Bu. Ibu terlalu buta. Ibu tidak perlu berlutut. Ibu sudah menghancurkan kebahagiaanmu." Nadia tersenyum tipis. "Saya sudah memaafkan ibu, tapi ibu tidak bisa memaafkan diri sendiri." Nadia memeluk mantan mertuanya. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Yang tersisa hanyalah keikhlasan. 6 bulan kemudian, PT Azahra Group semakin berkembang. Nadia tetap memimpin perusahaan dengan rendah hati. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu para janda, anak yatim, dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, Rangga memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan. Bukan karena malu, melainkan karena ingin memulai hidup dari awal dengan kemampuannya sendiri. Ia membuka usaha kecil di bidang percetakan. Usahanya tidak langsung besar, namun ia menjalaninya dengan jujur. Setiap kali melewati gedung Azahra Group, ia selalu teringat satu hal. Ia pernah memiliki seorang istri yang luar biasa. Namun ia gagal menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Di sisi lain, Nadia sesekali masih mendoakan Rangga setelah selesai salat. Bukan agar mereka kembali bersama, melainkan agar Allah memberikan kebahagiaan kepada pria yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Karena bagi Nadia, memaafkan adalah tanda hati yang telah sembuh. Sedangkan melupakan bukanlah syarat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita yang telah kita simak bersama dapat menjadi pengingat bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, ataupun hartanya. Hargailah setiap orang dengan ketulusan, karena kemuliaan seseorang terletak pada akhlak, kejujuran, dan ketakwaannya kepada Allah. Kisah yang Anda saksikan ini sepenuhnya merupakan cerita fiktif. Nama tokoh, tempat, peristiwa, maupun alur cerita hanyalah hasil imajinasi yang dibuat semata-mata untuk memberikan hiburan, inspirasi, dan hikmah bagi para penonton. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa dengan kehidupan nyata, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.